kita akan bahas kenapa semua bangunan itu tiba-tiba sekarang desainnya jadi minimalis semua. Kayak orang-orang jual perumahan, orang-orang jual ruko, dikit-dikit minimalis, modern minimalis, bla 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 untuk gimmick marketing. Oke, jadi dulu tuh memang kalau kita bisa lihat ya, bangunan tahun 2000-an itu desainnya kan ya punya ciri khas ya. Bentuknya gitu-gitu aja ya, dengan atap limasan, dengan atap plana, terus dengan atap jengki. Tapi mostly dari tahun 2000-an bahkan sampai sekarang tuh masih banyak yang menggunakan atap limasan terus dengan ya desain pintu jendela seperti itu. Karena pada masanya memang bangunan dengan desain seperti itu tuh tergolong mewah gitu loh. Jadi rata-rata semua orang tuh mengidam-idamkan desain rumah seperti itu dan dibawa sampai zaman sekarang. Padahal zaman dulu itu kan rata-rata orang yang kaya itu kan bisa punya rumah seperti itu karena halamannya luas. Jadi mereka bisa bikin atap limasan yang gede dengan luasan yang lebar gitu. Terus dengan penggabungan ada limasan kecil, terus nanti ada gabungan pelananya juga. Terus nanti di depannya bakal kelihatan pintu jendela yang gede-gede gitu ya. Jadi kalau dilihat dari luar tuh kan terkesan rumahnya tuh megah gitu lah. Ya memang kita bisa akui itu seperti itu ya. Tapi makin kesini itu banyak banget gimmick marketing dan spirit dari desain minimalis. Ya bukan gimmick marketing sih, memang desainnya tuh banyak yang diusung tuh minimalis. Nah, tapi rata-rata orang yang mempopulerkan desain seperti ini itu mereka lebih mengedepankan ke desain fasad atau ke desain bangunan yang kompak atau bahkan cuma sekedar jadi gimmick marketing doang biar terkesan bangunannya itu modern. Padahal sebenarnya ya biasa gitu. Tapi dikata-katain minimalis biar masuk atau fit in ke market yang ada gitu. Nah, sebenarnya itu ada alasannya juga kenapa desain minimalis itu makin kesini itu lebih banyak digaungkan dan digunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat untuk desain bangunannya mereka, baik dari segi eksterior dan interiornya juga. Kita akan masuk ke dalam problem yang pertama, kenapa desain rumah-rumah Indonesia tahun 2000-an itu mulai ditinggalkan, khususnya di rumah-rumah yang mahal-mahal ya, atau lebih banyak, maksudnya sekarang referensi desainnya tuh jauh lebih banyak gitu loh, jauh lebih out of the box, nggak melulu pakai desainnya tuh itu doang. Kalau aku lihat pada zaman dulu ya, di saat desain ini tuh lagi tren atau populer banget, rata-rata denahnya tuh padet gitu loh. Jadi kayak mereka tuh punya sebuah lahan yang gede, sebuah lahan yang luas, tapi mereka mindsetnya kayak nggak mau rugi. Terus bangunannya tuh dibikin sepadet itu, garasi dibikin tertutup, terus nanti kamar dibikin kayak kos-kosan, terus setiap ruang tuh nanti ada sekatnya masing-masing. Jadi kayak ada ruang tamu, setelah ada ruang tamu itu nanti bakal ada ruang keluarga itu disekat lagi, terus dari ruang keluarga ke ruang makan disekat lagi, terus dari ruang makan ke dapur kadang disekat juga. Ya itu pengalaman dari kayak rumah-rumah zaman dulu ya, zaman mbah-mbah kita gitu. Berapa mungkin ada yang relate. Alhasil karena kurangnya referensi desain pada masa itu, yang dimana mereka tuh hanya memikirkan efisiensi ruang tapi tidak memikirkan soal kualitas ruang gitu loh. Alhasil kalau kita lihat dari hasil desain tersebut, itu tuh banyak ruang yang dicapit oleh beberapa ruang gitu loh. Jadi misalkan ada ruang keluarga di tengah, terus depannya ruang tamu, belakangnya ruang makan, sedangkan kanan kirinya tuh ada kamar. Nah, kalau ruang keluarga ini tuh dikelilingi oleh beberapa ruang, artinya ruang ini tidak akan memiliki sirkulasi udara yang bagus. Rata-rata seperti itu. Karena rumah-rumah zaman dulu tuh kan, terutama yang rapat-rapat ya, mereka bakal ngasih pengamanan setinggi mungkin, secure mungkin, jadi rumahnya tuh terhindar dari kejahatan gitu lah. Jadi kayak jendelanya tuh udah rapet banget, ada pagar, terus masih ada tralisnya juga, dan itu bakalan jarang dibuka biasanya jendelanya. Jadi ruang yang ada di tengah rumah tuh bakalan terasa sumpek banget, rasa pengap gitu, lembab segala macam. Ya karena itu tadi tidak dipikirkan kualitas bangunannya dengan seksama. Lah apalagi cahaya ya, cahaya tuh kayak masuk syukur gitu loh. Tapi rata-rata pasti desain bangunan seperti ini tuh akan sangat bergantung terhadap penerangan buatan atau dari lampu. Terus selanjutnya, desain pada tahun segituan itu tuh banyak ditemukan ketidakseimbangan estetika dan fungsi. Jadi yang dimaksud tuh kayak gini, buat orang-orang yang merasa punya tanah yang gede, rumah yang gede, itu tuh mereka pengen show off ke orang-orang kalau oh ini loh rumahku. Terus setiap ada orang yang datang tuh pengen banget menunjukkan bahwa ya ini yang aku hasilkan selama ini yang aku capai selama ini. Terus mereka tuh pamernya tuh menurutku jadi agak over. Mereka banyak memberikan beberapa ornamen atau hal-hal yang terkesan gak penting supaya dikira mewah. Itu salah satunya. Terus selain itu juga kamar-kamar yang gak penting. Nah ini kan mereka mindsetnya misalkan kalau ada saudara datang ke rumah bisa nginep, padahal kan sebenarnya tuh kamar bakal jarang banget dipakai, dan itu mah jadi bikin rumah tuh tidak efektif dan efisien gitu loh. Selain itu juga kalian bisa lihat sendiri kalau boomers atau generasi X gitu yang berumur segitu, ya oknum sih, oknum tapi 1.600 orang gitu katakanlah. Kalau mereka pilih motif-motif untuk finishing bangunan tuh kan aneh-aneh gitu loh, entah yang motif kembang-kembang, terus mereka ngecat rumah ya warna-warni, terus mereka finishing dinding tuh pakai motif keramik yang heboh gitu loh, gila.
Jadi sometimes fungsinya tuh nggak nyambung gitu loh. Oh iya, terus ada juga yang mereka nambahin apa sih ventilasi udara yang kecil-kecil gitu yang ada pola-polanya. Jadi katanya tuh buat masukin udara, padahal kayak cuman ngasih 3 gitu. Menurutku malah ganggu gitu loh kadang desain-desain kayak gitu tuh. Tapi ya nggak tahu, orang-orang zaman dulu kan demen gitu loh, karena referensi desainnya kurang dan mereka memang tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang seperti itu. Yang ditonton ya cuman itu aja, makanya ya mereka renov sesuai dengan memori yang mereka ingat lah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa zaman dulu tuh desain tuh banyak gak efektifnya gitu loh. That's why sekarang ada pengembangannya, yaitu desain minimalis. Desain minimalis tuh sebenarnya berkembang bukan karena gimmick marketing, bukan karena tren, tapi ada beberapa hal. Jadi dari regulasi, terus dari keadaan sosial. Jadi katakanlah gini, misalkan generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang mereka tuh masih mengalami yang namanya pengalaman tinggal di sebuah rumah tuh yang memiliki interior yang seadanya, terus penuh dengan warna-warni, penuh dengan dekorasi-dekorasi nggak penting. Rata-rata ketika mereka dewasa tuh pengen punya rumah yang minimalis dengan desain-desain yang yang kekinian banget lah, yang estetik, yang ala-ala Jepang, terus yang modern gitu, yang semuanya serba simple, yang kayak di Pinterest gitulah. Karena ya mereka capek dengan semua kehebohan ini, dengan semua ornamen-ornamen nggak penting ini, dengan segala kemonotonan ini. Akhirnya muncul yang namanya desain minimalis. Nah, kalau sepengalaman kita ya, kenapa bisa muncul desain minimalis seperti ini tuh ketika mendesain rumah? Yang pertama, kalau kita desain rumah dengan konsep yang katakanlah dengan yang konsep Indonesia banget gitu ya, yang rumah-rumah budget Indonesia banget gitu, itu biasanya kita akan terkendala dari modul strukturnya, terutama untuk bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan yang gak terlalu gede lah. Itu tuh biasanya modul strukturnya udah kelihatan banget, dan kita tidak bisa membuat konfigurasi ruang yang terlalu aneh-aneh. Kita tidak bisa membuat desain fasad, desain bentuk bangunan yang terlalu aneh-aneh karena terkendala oleh bentuk atapnya dan modul strukturnya. Sedangkan kalau kita pengen mengembangkan desain minimalis yang lebih modern, kita bisa berlandaskan dari desain denahnya dulu, kebutuhan ruangnya dulu. Kita buat seefisien mungkin, seefektif mungkin. Setelah itu baru kita bisa masukkan modul strukturnya. Kalau kita desain berdasarkan dengan kebutuhan ya, bukan berdasarkan ini untuk jual beli segala macam. Ya kalau kita jualan perumahan kan tentunya kita juga mikirkan soal efisiensi struktur, material segala macam. Tapi kalau kita desainkan untuk orang yang benar-benar pengen tinggal di rumah tersebut, tentunya kita harus desainkan ya seoptimal mungkin untuk si owner. Nah, karena desainnya tuh bisa lebih variatif, tentunya pengembangan fasad dan bentuk bangunannya itu bakalan jauh lebih banyak daripada kita ngikutin desain-desain di era 2000-an gitu. Karena zaman sekarang kan ya kita tahu sendiri, teknologi referensi banyak banget di internet. Kita bisa ambil inspirasi dari sana, kita bisa belajar dari sana, kita bisa terapkan finishing material-material yang baru ke dalam desain rumah atau desain bangunan yang zaman sekarang. Sehingga desain ini tuh sebenarnya jauh dari kata monoton kalau kita ngomongin desain minimalis gitu loh. Karena desain minimalis tuh gak cuman kita ngomongin soal kebutuhan doang, gak kita cuman ngomongin soal ruang harus seefisien mungkin, bangunan harus seefisien mungkin, tapi kita bisa combine dengan berbagai macam style. Misalkan minimalis X industrialis gitu ya. Nah, itu kan bisa juga. Terus minimalis X Japanese gitu. Itu kan bisa juga. Jadi bangunan tuh gak akan semonoton zaman dulu. Karena pengembangan desainnya tuh minimalis, kita bukan berarti harus selalu ngirit-ngirit, tapi minimalis tuh kayak style gitu ya. Baik dari segi pemilihan desain furniture, finishing material dari eksterior, interior, akan jauh jadi lebih menarik untuk desain-desain zaman sekarang. Bahkan kita bisa kembangkan desain-desain zaman dulu menjadi lebih minimalis, menjadi lebih modern, yang kekinian banget gitu, masih memungkinkan banget kalau untuk zaman sekarang. Nah, terus selain itu juga, yang gak kalah penting juga adalah after sales dari rumah tersebut. Nah, untuk generasi yang sekarang, generasi Z, generasi milenial, tentunya mereka akan picky banget ketika mereka memilih rumah second. Karena kalau kita ngomongin rumah bekas yang udah usia 30 tahun, 20 tahun, itu tuh pasti desainnya tuh rata-rata jelek gitu loh. Nah, desain yang rata-rata jelek tuh kadang kalau kita mau renovasi itu tuh susah. Katakanlah aku nih ya pengen beli rumah second, terus aku rencananya tuh pengen bikin island table gitu loh di dapurnya, supaya kita bisa bikin meja bar gitu loh. Jadi sambil nonton TV sambil kita makan tuh bisa, mungkin kan. Tapi kan rata-rata kan ya dapur-dapur zaman dulu kan diselempit-selempitin, ditaruh di belakang. Jadi kayak berusaha untuk disembunyikan. Padahal zaman sekarang tuh dapur tuh bisa buat kita show off ke orang-orang gitu loh, buat kita show off ke tamu, ke teman-teman, terus bisa untuk aktivitas bersama keluarga juga. Terus selain itu juga
Bongkarnya tuh kan bakalan makan kos banget lah. Misal gini, dari penutup lantai gitu ya, udah terlanjur dikasih motif-motif yang kembang-kembang gitu. Itu kalau ganti segitu banyaknya kan, kalau bangunan baru masih lebih enak, kita tinggal masang doang lah. Kalau bangunan lama gitu kan sometimes ada yang harus dibongkar dulu, nggak bisa tile to tile. Itu kan pekerjaannya jadi double lah. Jadi hampir 2 kali lipat daripada, ya nggak hampir 2 kali lipat sih, maksudnya lebih mahal daripada kita mengembangkan rumah yang baru. Karena kalau kita lihat dari segi prinsipnya bangunan lama dengan bangunan yang baru-baru zaman sekarang, itu yang pertama adalah soal peraturannya juga udah beda. Zaman dulu mungkin untuk peraturan bangunan 60%, ruang terbuka hijau 40% tuh nggak sekencang sekarang gitu loh peraturannya. Kalau sekarang kan wajib gitu loh di mana-mana. Bahkan di kabupaten pun masih diberlakukan peraturan seperti itu, kecuali yang punya aset di pinggir jalan. Mereka bisa bangun KDP itu sampai 100% di beberapa tempat. Ya, tapi zaman sekarang ya mau nggak mau 60%, artinya kan bakalan banyak ruang terbuka hijau di dalam rumah gitu loh. Ya, zaman dulu kan masih nggak tahu ya, random, mungkin ada, cuman banyak yang tidak mematuhi hal tersebut gitu loh. Nah, karena bangunan ini tuh cuman dibatasin 60% doang dari total luas lahan, artinya kan desainnya kan banyak yang berhubungan dengan ruang terbuka hijau. Jadi misal untuk living room tuh bakalan open banget atau deket banget dengan ruang halaman belakang. Nah, kalau zaman dulu kan enggak, ruang belakang tuh ya dekatnya tuh sama ruang servis doang, bukan sama living room. Living room tuh ya tertutup gitulah, kalian kebayang pokoknya. Terus dari segi kebutuhan privacy, mungkin kalau zaman dulu tuh kan lebih tertutup, jadi kayak jangan sampai orang lain tuh tahu isi di dalam rumah tuh seperti apa. Kalau zaman sekarang kan beda, mereka lebih open terhadap orang luar, tapi privasinya tetap ada stylenya. Misalkan gini, ruang tamu tuh ada yang dibikin di outdoor, terus orang-orang yang masuk ke dalam rumah tuh ya memang teman-teman yang dekat, terus keluarga yang dekat, jadi mereka nggak ada masalah untuk mengekspos ruang keluarga, ruang makan, dan dapur tuh menjadi satu kesatuan gitu loh, jadi open space, jadi open plan gitu. Nah, kalau zaman dulu kan enggak, kadang dapur sama ruang makan aja kan dipisah gitu loh. Aku juga nggak tahu alasannya apa, tapi ya balik lagi sih, mereka referensi desainnya kan kurang ya mungkin. Nah, tapi ada kontranya juga nih dari desain minimalis seperti ini tuh. Banyak yang mengatakan bahwa desain ini tuh terlalu plain, terlalu adem gitu, nggak punya karakter, terus terlalu strict to the point, jadi tidak ada pengekspresian diri. Ya ini tuh mungkin dari beberapa orang yang preferensi desainnya tuh masih kurang banget ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat zaman sekarang tuh ya desain-desain minimalis tuh nggak melulu semuanya tuh harus minimalis gitu loh. Mungkin dari interiornya minimalis, tapi dari eksteriornya, terus dari penataan lahannya, mereka bisa berikan beberapa ekspresi desain di sana. Mereka bisa, ya misalkan kalau ownernya tuh suka tanaman, ya mereka kasih tanaman aja di halaman. Kalau mereka misalkan suka dengan barang-barang kesenian, ya mereka bisa aja bikin studio patung di depan gitu, terus mereka kasih patung-patung di dalam rumahnya. Nah, makanya tuh kan minimalis tuh kalau terlalu banyak dibuat gimmick kan jadinya beberapa orang salah persepsi gitu loh. Taunya minimalis tuh kan, oh desainnya tuh bangunannya tuh kotak-kotak, oh pokoknya desainnya tuh yang nggak kelihatan atapnya, rata-rata kan gitu. Padahal kan sebenarnya kan kalau kita ngomongin desain modern-modern seperti itu kan bisa difusionkan dengan desain-desain lama gitu loh, dan nggak ada masalah juga. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu ketika kita mendeskripsikan atau kita membuat sebuah desain tuh nggak bisa sekedar kita membuat desain dengan tema minimalis gitu loh. Kalau kita hanya membuat desain dengan tema minimalis, pasti nggak akan masuk ke dalam budaya kita, aktivitas kita, kebutuhan kita. Kalau kita benar-benar menuntut pure minimalis, ya itu memang benar kalau misalkan dikatakan orang-orang tuh desain yang plain gitu loh. Zaman sekarang kalau misalkan pengen desain rumah, ya desain aja. Kita bisa masukkan berbagai elemen, kita bisa masukkan berbagai style. Jangan langsung mendeklar kalau ini tuh rumah minimalis, ini bangunan minimalis, modern segala macam. Padahal kalau kita lihat ya sebenarnya denahnya dengan rumah-rumah zaman dulu ya nggak jauh beda. Kalau kita ngomongin soal desain rumah, ya tetap harus melihat konteksnya di dalamnya tuh ada apa aja, terus tujuan desain tersebut diterapkan tuh seperti apa. Mungkin dari segi pemilihan karakter warna itu yang kadang itu bisa lebih ditonjolkan, terus karakter yang akan menggunakan bangunan tersebut tuh seperti apa. Karena bagaimanapun yang paling dominan itu adalah usernya daripada style bangunannya, terutama untuk bangunan-bangunan yang kalau kita ngomong cuman buat rumah tempat tinggal 1 lantai, 2 lantai gitu yang masih sederhana, nggak usah lah di gimmick-gimmickin jadi sosokan minimalis, sosokan modern gitu. Jadi kalau kita ngomongin desain minimalis zaman sekarang tuh ya nggak ada yang bener-bener pure gitu loh, karena rata-rata desainnya tuh sudah difusionkan dengan beberapa style desain karena kebutuhan, budaya, terus masalah anggaran biaya juga, terutama untuk developer yang jual properti gitu ya. Pertimbangannya kan banyak gitu loh, sosial ekonominya segala macam. Tapi intinya kita bisa katakan bahwa rata-rata desain bangunan
bangunan sekarang itu punya konsep yang modern. Modern tuh karena ya desain sekarang tuh dirancang berdasarkan kebutuhan, berdasarkan respon terhadap berbagai macam aspek, tidak hanya sekedar memikirkan estetika dan gagah-gagahan doang, dan kita rancang berdasarkan urgensi dari usernya gitu loh. Nah, that's why bisa dikatakan desain sekarang tuh lebih ke arah modern gitu. Oke, so that's it. Kalau kalian punya pertanyaan untuk bahan diskusi kita di video selanjutnya, kalian bisa banget untuk komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share video ini, tapi jangan ke orang-orang arsitek gitu loh. Ntar aku dibully. Gak. See you on the next video. Bye bye.